itu saya banyak sekali melihat fenomena-fenomena karyawan ini yang terkadang belum habis bulan aja dia sudah mengeluh uangnya habis gitu ya. Nah, halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang praktisi keuangan. Beliau juga seorang financial planner, pembicara, dan penulis buku juga yang kesemuanya berhubungan dengan keuangan dan finansial. Langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang perencanaan keuangan bersama Mas Agus Sudiar Tanjung. Terima kasih Mas Agus Sudiar Tanjung yang sudah berkenan untuk ngobrol-ngobrol dengan kita, terutama di masa pandemi saat ini, sebuah topik obrolan yang cukup hangat mengenai perencanaan keuangan. Tapi sebelum lanjut ngobrol nih Mas, boleh cerita sedikit dulu nggak Mas mengenai aktivitas kesehariannya? Siap. Ya, jadi salam kenal semuanya ya. Saya dengan Agus Sudiar Tanjung, sekarang ada di Bekasi ya. Ya, kalau untuk kesibukan sampai saat ini saya sebagai karyawan ya, intinya sebagai karyawan. Ada salah satu perusahaan Jepang, memang di situ saya menghandle masalah keuangan ya, yang berkaitan dengan keuangan lah ya. Posisi saya sebagai GM di situ. Kemudian selain aktivitas utama itu memang ada beberapa kegiatan yang saya lakukan untuk mengisi waktu gitu ya. Tapi pastinya tetap berkaitan dengan finansial ya. Saya juga sebagai salah satu konsultan di Ose Consulting, itu adalah firma yang kami dirikan. Nah, itu tujuan kami adalah memberikan literasi keuangan kepada ya masyarakat, agar masyarakat mempunyai keinginan untuk merencanakan masa depannya ya, melalui gajinya, penghasilannya, agar tertata dengan baik ya. Nah, selain sebagai konsultan juga saya sebagai seorang dosen di salah satu perguruan tinggi, itu juga ngajar akuntansi pajak, manajemen pajak gitu ya. Dan kebetulan saat ini kalau dulu kan kita ngajar ke kampus langsung, saat ini semuanya dilakukan di rumah ya. Jadi secara online ya. Baik itu pagi, siang ataupun malam, sekarang juga ada malam jadinya. Kebetulan saya ngajar di dua kampus, satu di Setie dan satu di Poltek Kelapa Sawit ya. Gitu. Di Bangka juga dengan banyak kelapa sawit gitu ya. Saya mengajar di salah satu Poltek Kelapa Sawit di Bekasi. Oh, di Poltek Kelapa Sawit dan di STIE, dua tempat Mas ya? Iya, di dua tempat ya, betul. Nah, selain itu juga untuk menjaga melestarikan ilmu gitu ya, saya juga mencoba untuk menulis apa yang saya tahu, apa yang saya pernah pelajari. Nah, tujuannya adalah untuk bagaimana orang juga bisa mendapatkan ya literasi tentang keuangan kapanpun dia mau. Kalau buku itu kan sifatnya jangka panjang gitu. Kalau kita sudah menulis, intinya itu bisa digunakan orang sebagai referensi. Nah, itu salah satu juga saya menulis. Jadi kalau boleh dibilang, pokoknya aktivitas Mas Agus ini ya berkaitan dengan keuangan lah. Asal ingat uang, ingat Mas Agus berarti ya. Gimana ada itu uang gitu ya. Iya, dan untuk buku yang ditulis pun judulnya tentang keuangan juga Mas ya. Karyawan bisa kaya ya kalau judulnya. Karyawan bisa kaya. Makanya sekarang masih tetap sebagai karyawan sayanya. Iya. Karena kalau dengan karyawan bisa kaya ya kenapa harus malu dengan status sebagai karyawan gitu kan Mas? Oh iya. Karena karyawan itu juga memiliki keistimewaan pastinya ya. Betul. Dan ngomong-ngomong nih masalah karyawan bisa kaya, kan itu boleh dibilang sebagian besar impian sebagai seorang karyawan ya seperti itu. Kenapa Mas tertarik untuk menulis buku yang berjudul Karyawan Bisa Kaya ini? Dari mana sih idenya atau ide terbersit untuk menulis buku Karyawan Bisa Kaya ini? Ya, jadi mulainya seperti ini, karena kan saya juga dari tahun 93 saya itu sebagai seorang karyawan gitu ya. Apalagi pada saat saya bekerja di perusahaan industri manufaktur, itu saya banyak sekali melihat fenomena-fenomena karyawan ini yang terkadang belum habis bulan aja dia sudah mengeluh uangnya habis gitu ya.
Nah, itu nggak usah dipungkir, kita nggak bisa pungkiri itu. Ya sering banget terjadi keluhan-keluhan seperti itu. Bahkan baru tanggal 10, tanggal 15 mereka sudah cari pinjaman ke teman-temannya. Nanti pas gajian langsung bayar. Nah, pas gaji bayar itu ya pasti gajinya juga langsung berkurang gitu kan. Nah, dari fenomena itu saya mencoba gitu membuat suatu ya sedikit survei kepada mereka gitu ya. Nah, akhirnya saya mengambil eh, judul tulisan ini karya bisa kaya. Kenapa nggak bisa? Kenapa? Saya ambil judul itu, ya pastinya karya itu sebetulnya memiliki keistimewaan ya. Mereka setiap bulan apabila sudah menjadi karyawan tetap itu pasti memiliki kepastian ya. Tanggal gajinya pasti ya tanggal 30 atau akhir bulan pasti gajian, nilainya sudah mereka sudah tahu berapa nilainya gitu ya untuk gaji bulanannya dan mereka dalam kondisi yang aman, terjamin. Kenapa? Karena dijamin oleh undang-undang. Nah, dengan kondisi seperti itu seharusnya mereka bisa dong mengelola keuangannya dengan lebih baik karena mereka ada kepastian tahu gitu ya. Beda Iya. dengan misalnya seorang profesional atau pengusaha atau pedagang gitu ya, mereka belum tahu, maka mereka melihat situasi apakah dagangannya laku keras atau laku banyak atau dalam kondisi yang sepi gitu ya. Nah, itu kan masih mereka masih mengira-ngira. Beda sekali dengan karyawan. Nah, makanya di tulisan ini saya ambil karyawan bisa kaya agar mereka bisa tahu gimana caranya mengelola gaji mereka itu untuk menambah penghasilan. Nah, jadi dari gaji itulah sebetulnya mereka bisa menambah penghasilan, baik itu penghasilan terutama penghasilan pasif gitu ya. Jadi bagaimana mereka cara membagi gaji mereka itu sehingga ada sisa dan sisanya itu bisa digunakan untuk masuk ke instrumen-instrumen investasi ataupun untuk tujuan masa depan lainnya. Nah, jadi waktu itu terbersit oleh saya. Nah, karyawan itu sebetulnya bisa kaya loh, asal mereka tahu caranya untuk mengelola keuangannya. Iya, Itu karena Mas Denny. seperti kata Mas Agus tadi ya sebagai karyawan ya itu tadi udah ada kepastian ya setiap tanggal Iya, 25, tanggal 30 atau tanggal betul. 1 itu udah jelas itu bakal pasti ada duit masuk Ada dua masuk gitu kan? selama perusahaan masih beroperasi dan karyawan Iya, tersebut masih statusnya bekerja di perusahaan ya betul. pasti itu udah beda dengan profesional yang penghasilannya tidak menentu ya. Iya, tidak menentu, tergantung ada job apa enggak gitu kan? Jadi seharusnya menurut Mas benang merah yang ditarik dari Hmm. informasi Mas Agus tadi, seharusnya dengan udah ada kepastian itu juga bisa lebih pasti untuk merencanakan keuangannya dan dengan berbagai macam kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan, Iya, Mas ya. Tapi betul. justru fenomena yang sering terjadi kan seperti fenomena gaji 5 koma kan, tanggal 5 Iya, udah koma, terima tanggal tanggal 5 1, sudah koma. tanggal 5 udah koma lagi gitu kan, dan harus udah gali lubang tutup lubang lagi Nah, sampai akhir bulan seperti lagi bulan seperti itu. berikutnya. Nah, Iya itu seperti itu. fenomena 5 koma itu ya terjadi karena itu. Karena mereka mungkin belum tahu atau belum mampu untuk mengelola keuangan mereka. Sehingga ya kondisi itu terjadi secara terus-menerus. Nah, tadi saya sampaikan, kalau tanggal 5 sudah koma, tanggal 5 itu sudah cari pinjaman. Otomatis pada tanggal 25 diterima gaji, yang utang itu kan dia bayarkan duluan, sehingga gajinya semakin tersisanya Iya. sedikit gitu kan. Nah, fenomena itu akan terus bergulir seperti itu kalau mereka nggak cut off atau mereka nggak memberhentikan itu nggak berusaha merubah pola pola perencanaan keuangannya itu ya seperti itu jadinya terus secara terus menerus. Makanya itu kita pastikan gitu kan kita harapkan semua karyawan itu punya suatu keinginan ya pola pikir yang berubah gitu agar bagaimana caranya gaji mereka itu bisa mereka gunakan untuk masa depan bukan untuk saat ini aja bahkan saat ini aja sebetulnya kurang gitu kan. Iya. Nah sebetulnya kalau kita kelola dengan baik harusnya bisa kita untuk ya sedikit menyisihkan gaji itu untuk masa depan karena kalau nggak kita mulai dari sekarang. Ya, contohnya di kondisi pandemi ini aja. Misalnya banyak kemarin kan berita-berita kita dengar banyak yang terpaksa di PHK gitu kan. Atau Iya. terpaksa gajinya nggak terima 100%, hanya 50% misalnya. Nah, itu kalau mereka nggak punya saving dana gitu kan. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana kehidupannya pada saat kondisi pandemi seperti ini. Kehilangan pekerjaan, penghasilan berkurang gitu ya. Nah,
justru sebetulnya fenomena atau kondisi saat ini itu bisa kita jadikan suatu pembelajaran. Ya, pembelajaran untuk kedepannya jangan terjadi atau terulang seperti ini lagi. Ya. Iya. Awal-awal kita pernah dengar berita, mereka terpaksa waktu sebelum pandemi memiliki aset gitu kan, punya mobil, punya rumah gitu. Ternyata kan semuanya misal dengan secara kredit gitu. Tiba-tiba penghasilannya hilang. Nah, itu semuanya menjadi malapetaka, menjadi serangan balik buat dia gimana Iya. cara membayar cicilannya gitu ya. Nah, Menjadi karena itu beban tidak ya. melalui perencanaan yang matang. Gitu. Iya, akhirnya menjadi semacam beban tambahan yang Nah, membuat ya bisa dibilang hidup nggak tenang jadinya kan? iya, Iya. dikejar-kejar gitu ya utang atau tagihan gitu ya, itu sangat beresiko. Makanya untuk berhutang itu sebetulnya juga kita harus ada batas maksimalnya, jangan berhutang seenaknya kita gitu. Iya, tapi berdasarkan pengalaman Mas Agus nih di Hmm? dunia keuangan dan finance yang Ya, sudah lumayan berpengalaman ya. ya. Terjadinya fenomena 5 koma yang menyakiti karyawan ini biasanya karena apa Mas ya? Ya, Apa karena ya pertama mereka tidak mungkin mereka ini hanya berpikiran hidup itu untuk hari ini dan saat ini saja gitu kan. Jadi mereka belum memikirkan untuk masa depan. Nah, kemudian bisa jadi ya karena keinginan itu yang terus-terus meningkat gitu kan. Mereka nggak bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Nah, itu kan bedanya tipis banget ya, kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu ya mau nggak mau memang harus kita penuhi. Tapi kalau keinginan itu kan kita nggak pernah cukup untuk memenuhi keinginan kita, ya. Ya, contohnya iya. misalnya gini aja, pada saat kita masuk ini fenomena karyawan gitu ya, pada saat dia mulai baru masuk kerja gitu kan, wah dia kan senang sekali itu. Ya, pada saat kondisinya kontrak dia menjaga betul agar uangnya itu bisa bisa dia simpan pada saat selesai kontrak dia masih punya kehidupan. Nah, tapi kalau berubah statusnya sudah sekarang tetap, biasa dia ngerasa sudah aman ini, ya kan? Sudah aman dan mulai itu kalau dalam buku saya itu saya tulis mulai bertingkah tuh hidupnya gitu ya. Jadi kalau Mulai makan biasa bertingkah. ya seperti itu. Jadi kalau makan biasa ya cukup kalau makan di catering kantor ataupun makan ya untuk memenuhi kalori saja. Tapi kalau sudah seperti itu mereka sudah mulai berubah. Makan itu kebutuhan, tapi sudah mulai melangkah dari pabrik kalau makan siang itu makan keluar. Nah itu sudah merubah gitu kan. Artinya kondisi keuangannya juga pasti akan berbeda. Makanya antara kebutuhan dan keinginan itu bedanya tipis. Kalau makan itu kebutuhan, tapi kalau makan-makan itu sudah keinginan ya. Artinya kita mengeluarkan uang jauh lebih banyak daripada yang seharusnya gitu. Boleh nggak ya? Boleh aja. Kita mau makan-makan boleh aja. Tapi ya mbok ya jangan tiap hari gitu. Ada ritmenya, ada kapan yang kita perlukan untuk memenuhi keinginan kita itu ya. Jadi itulah yang pertama kali kita perlu penuhi, bagaimana seorang karyawan atau siapapun itu bisa mengatur kondisi keuangannya agar tidak mengalami hal seperti itu. Jadi tanggal 5 sudah koma atau tanggal 10 sudah koma, tidak mengalami hal seperti itu. Mereka harus tahu bagaimana caranya agar gaji mereka itu bisa tersisi dulu, baru sisanya dihabiskan untuk kebutuhan hidupnya gitu. Jadi Iya. dirubah aja polanya. Biasanya kan kita dapat gaji misalnya 5 juta atau sampai dengan 10 juta gitu kan. Nah, nanti kita berpikir nanti kalau dari nilai gaji kita ini ada sisa baru kita tabung, baru kita investasikan, ya. Nah, dari survei yang saya lakukan, berapa persen sih yang bisa seperti itu nunggu sisa? Itu sangat sangat kecil sekali persentasenya. Bahkan hampir dibilang karyawan itu rata-rata kalau tanya berapa sih saldo bank kamu saat ini, mungkin hanya saldo minimal aja, nggak ada saldo untuk dana darurat atau apa gitu ya. Ada beberapa yang bisa melakukan itu, tapi nggak bagian besar pasti rata-rata saldonya saldo minimal gitu ya. Nah, bagaimana cara mengubahnya itu? Ya, cara mengubahnya pertama pada saat dapat gaji harusnya disisihkan dulu, misalnya 10% dari gaji itu disisihkan dulu. Nah, sisanya baru gunakan untuk kebutuhan hidup kita. Ya, baru tujuan kita apa setelah itu, ya. Tapi sisihkan dulu tuh 10%. Dengan minimal 10% itu kalau kita lakukan secara rutin, ya disiplin, lama-lama 1 tahun aja kita sudah ketahuan dari gaji kita itu 120% kita sudah bisa tabung. Nah, yang nilai itu artinya kita bisa
satu tahun itu misalnya kita sudah nabung, misal dari 5 juta tadi kita tabung 10% kan saya 500.000 kan. 500.000 Iya. kalau kita satu tahun artinya kan ada kurang lebih 6 juta. Nah, 6 juta itu bisa kita investasikan ke reksadana atau kita beli logam mulia. Nah, dari situ akan muncul penghasilan tambahan. Nah, kan itu. Jadi konsep saya membilang karyawan bisa kaya itu kalau mereka mau melakukan itu. Nah, tapi kalau nggak mau melakukan itu, artinya gaji dia 5 juta itu habis gitu aja. Nggak ada yang disimpan, dan disimpan itu nggak berkembang nantinya. Nah, coba kita kalau misalnya mereka mau aja 10% itu dialihkan, disisihkan, artinya setiap tahun nanti mereka bisa dari yang dikumpulkan itu dibeli instrumen investasi. Nah, instrumen investasi itu eh, sedikit banyak akan menghasilkan return, kan, menghasilkan Iya. keuntungan. Nah, keuntungan itu merupakan penghasilan tambahan dari gaji dia nantinya. Nah, kalau itu dilakukan secara terus-menerus, continue, dan nilainya terus bertambah, ya so pasti sedikit-sedikit mereka akan memupuk kekayaannya. Nah, itu konsep dari karyawan bisa kaya yang saya tulis dalam buku saya itu. Oh, jadi konsepnya sekarang dibalik, Mas ya, harus apa? Ya. Dipaksa dulu. Jadi Nah, ketika terima gaji, yang yang ditabung atau saving itu jangan hmm, sisanya, tapi harus tapi misalkan ya, ditarget dulu 10% seperti itu ya. tuh. Kalau Jadi biasa di kan awal itu kita, sudah dipaksa ditabung. Dan iya. dan satu lagi nih, nabungnya jangan di rekening yang sama gitu ya. Artinya di rekening yang memang ATM-nya kita pegang setiap hari. Yakin ya kalau kita pegang ATM, pada saat kita butuh sesuatu, selama kita tahu di ATM kita ada duit, itu geseknya enak aja gitu kan. Kapanpun bisa kita gesek. Nah, tapi makanya pada saat 10% itu langsung transfer ke rekening yang lain. Kalau bisa rekeningnya yang tanpa ATM gitu ya, jadi nggak gatel untuk ngambil duit di situ gitu. Ya, Apalagi jadi harus sekarang udah, dipaksakan. ya apalagi kalau sekarang udah ada bermacam instrumen pembayaran yang memudahkan, nggak harus gesek ATM Nah, ya. Pakai ya, OVO, pakai pakai GoPay, apa, pakai pakai apa gitu. Dana sekalian. Jadi nggak terasa transfer ke ke wallet, tahu-tahu Hmm. rekening di ATM udah nol aja Yes. gitu kan. Ya. Itu hati-hati, itu juga itu jebakan itu. Kalau nggak kuat iman, nggak kuat mental itu cepet aja nggak nguras uang kita gitu kan. Makanya harus ada satu instrumen itu yang nggak apa, yang nggak ngelink ke seperti itu. Jadi memang tujuan kita adalah untuk masa depan di situ, ya. Tinggal nanti Hmm. setiap kapan kita butuh, nah itu yang kita kembangkan. Ya. Sekarang sudah banyak sekali instrumen-instrumen investasi yang dengan nilai kecil juga kita sudah bisa berinvestasi. Nggak seperti dulu kan. Kalau dulu kita mau beli saham itu minimal harus satu lot itu 500 lembar kan. Kalau sekarang satu lot itu sudah 100 lembar. Artinya Iya. sebetulnya setiap orang bisa untuk melakukan itu. Bahkan dengan uang jajan pun mereka bisa melakukan investasi. Nah, cuma ya itu lagi kembali ke diri kita. Mau nggak kita memulai itu? Kalau kita belum memulai, kita nggak akan ketagihan. Tapi kalau kita sudah memulai dan kita paksa untuk memulai, lama-lama itu menjadi suatu kebiasaan, kebutuhan, dan bahkan nagih gitu. Tapi ini Mas, kembali ke ini Hmm. lagi, kembali ke kita flashback lagi ke awal ya. Kalau Ya, dari misalkan seperti yang barusan Mas Agus bilang dipaksakan, habis itu setelah 1 tahun atau apa itu bisa ditaruh di instrumen investasi lain. ya, Tapi nih Mas, kalau ya. saat ini dan apalagi ketika pandemi ini udah sebelum-sebelumnya udah terlanjur nih. Ya, Apalagi udah ada cicilan rumah, cicilan motor, cicilan HP, dan berbagai cicilan-cicilan ya, lainnya. Ditambah ketika pandemi ada ya bisa berkurang 20, 30 atau berapalah ya, pengurangan gaji karena penyesuaian dari perusahaan gitu kan. ya. Supaya kita hal seperti ini tidak terjadi lagi di depannya, kira-kira menurut Mas Agus seperti apa dulu nih langkah-langkah pertama kalau kita udah terjebak dengan kondisi seperti itu, Ya. apa dulu yang harus kita lakukan untuk memperbaiki buat ke depannya? Betul. Nah, jadi langkah seorang financial planner itu pastinya itu sama seperti dokter gitu ya. Kalau orang sudah punya gejala penyakit, dia ke dokter, dia pasti akan meminta saran dokter harus bagaimana. Dan dokter kan harus tahu apa yang dialami oleh pasien ini. Nah, begitu Ya, juga dengan kondisi keuangan. Artinya seorang financial planner pasti akan meminta kliennya ataupun siapapun itu gitu ya yang menghadapi masalah keuangan itu untuk mengadakan financial check up ya. Artinya keuangan dia dicek dulu nih.
ada masalah di mana. Mungkin pada saat kondisi sebelum pandemi dia nggak ada masalah dengan hutangnya gitu ya, karena punya penghasilan yang cukup gitu kan, sehingga setiap bulan lancar membayar cicilannya. Nah, tapi dengan kondisi pandemi seperti ini mungkin ada penghasilan berkurang, atau mungkin waktu itu dua-dua suami istri bekerja, yang sekarang salah satu yang tidak bekerja ya. Nah, sedangkan mungkin waktu dulu itu cicilannya dibayar oleh yang punya sumber penghasilan satunya. Nah, ini juga harus dicek dulu ya, sejauh mana dia punya kewajiban-kewajiban diselesaikan. Nah, apakah kewajiban ini itu persentasenya dari penghasilan sangat signifikan gitu ya, misalnya sampai 60% dari penghasilannya harus bayar cicilan. Nah, itu masalah sangat bermasalah itu ya. Karena dalam perencanaan keuangan itu yang disarankan untuk membayar cicilan itu adalah maksimal itu antara 30 sampai 35% dari penghasilan. Jadi misal penghasilan dia 10 juta, artinya maksimal dia boleh mencicil hutang dari penghasilannya itu adalah ya kurang lebih 3.500.000 atau 3 juta sampai 3.500.000. Kalau sudah di atas itu sampai 50% misalnya, ya pasti lama-lama penghasilannya akan mengalami suatu kebangkrutan, penurunan yang ya pasti akan mengganggu kehidupan ke depannya. Nah, untuk itulah kita perlu lihat, kalau cicilan kita breakdown dulu, kita listing dulu cicilannya apa saja. Ya, mana cicilannya yang sifatnya memang dia butuh, memang harus dicicil, atau mana yang bisa dia kesampingkan dulu. Ya misalnya yang dibutuh itu apa? Rumah pasti kita butuh gitu kan. Pada saat kita nggak punya rumah, kita harus ngontrak, ya itu sama juga kita menggunakan kos. Artinya itu tetap kita pertahankan kalau untuk rumah, karena itu suatu kebutuhan. Tapi misalnya ada cicilan handphone, cicilan motor, atau cicilan TV, cicilan segala macam, itu kan sifatnya konsumtif. Nah, sifatnya konsumtif ini artinya bisa kita terus pertahankan atau ya mau nggak mau kita hilangkan, atau kita gimana caranya ini bisa dilunasi, atau hutang untuk ini bisa kita perkecil ya. Karena untuk berhutang itu juga pada dasarnya kita bisa bernegosiasi dengan pihak penghutang ya. Misalnya schedule-nya dimundurin, atau kita restrukturisasi masalah bunganya juga bisa minta diturunin dengan kondisi pandemi seperti ini. Itu ada cara-cara yang bisa kita lakukan. Artinya yang pertama, langkah pertama kita harus ada melisting hutang itu. Hutang kita apa aja, nilainya berapa, dan penghasilan kita berapa, dan kemampuan kita membayar berapa. Nah, dari situ nanti baru kita bisa pecahkan apa yang kita lakukan. Atau mau nggak mau, misalnya kalau hutang kita sudah terlalu tinggi, dan kita harus menjual aset, mau nggak mau harus kita lakukan. Karena kalau kita mempertahankan hutang itu kita lakukan secara terus-menerus, itu mengurus penghasilan kita, nah itu juga nggak bagus dengan kondisi keuangan kita. Artinya kita harus berkorban di salah satu aset itu, kita misalnya kita jual untuk menutupi hutang-hutang itu. Nah, jadi pastikan dulu hutang kita itu apakah dia sifatnya hutang yang memang produktif. Kalau produktif artinya nggak ada masalah dong kita pertahankan, karena dari hutang produktif ini biasanya akan menimbulkan penghasilan juga. Tapi kalau hutang konsumtif itu udah pasti itu akan mengurus aset kita atau uang kita, dan itu akan menambah beban hidup kita. Ya, jadi langkah pertama di listing dulu. Habis itu kita perhatikan kemampuan kita untuk membayar hutang itu sampai dengan berapa. Nah, sampai dengan nilai maksimal itu jadi antara 30 sampai 35% itu yang disarankan oleh financial planner. Lebih dari itu, nah itu harus hati-hati ya. Apalagi sampai 70% itu sangat mengganggu kehidupan kita nantinya. Ya. Itu udah kayak kerja paksa aja kalau udah sampai 70 sampai 80% ya. Itu juga kerja jadinya nggak nyaman gitu kan. Iya. Betul. Nah, bawaannya kerja keras, tapi akhirnya kita hanya untuk menutupi utang-utang kita aja. Ya, jadi dalam kondisi secara fisiologis juga kurang nyaman. Ya. Berarti rasio utang yang aman itu antara 30 sampai 35% dari total penghasilan, Mas ya. Dari penghasilan kita. Kalau sudah terlanjur ya mau nggak mau kita harus identifikasi atau listing lagi. Ya, identifikasi apa aja sumber pemasukan kita, apa saja pengeluaran, dan berapa total hutang kita, mana yang produktif, mana yang tidak, seperti itu. Ya. Ya. Terkait apa yang Mas Agus bilang tadi, financial planner. Apakah setiap orang harus harus punya financial planner? Financial planner ini kan boleh dibilang semacam profesi ya Mas, yang membantu untuk merencanakan perencanaan keuangan tadi. Ya. Apakah setiap orang yang mengalami masalah keuangan harus konsul atau diskusi dengan financial planner, atau
dia bisa melakukan cek finansialnya secara mandiri. Karena seperti yang dibilang tadi, Mas, apalagi kalau yang udah parah kan, udah penghasilan juga udah boleh dibilang udah ngos-ngosan, ngap-ngapan kan, dan ketika ke financial planner ya mau nggak mau kayak kita check up ke dokter ya mau paling nggak kan harus ada biaya konsultasi atau apa juga. Sedangkan kondisi mereka sendiri udah ngap-ngapan. Nah, apakah harus ke financial planner atau mereka bisa melakukannya untuk check up secara mandiri mengenai finansialnya? Iya. Enggak juga, enggak harus ke financial planner. Sekarang tuh banyak sekali tools yang bisa kita gunakan untuk ngecek finansial kita, ngecek keuangan kita gitu ya. Banyak sekali alat-alat yang bisa kita gunakan baik di media sosial itu di aplikasi itu banyak ya. Dan itu bisa dilakukan secara gratis gitu ya. Nah, jadi pada dasarnya ini tentang kemauan kita, keinginan kita seperti apa. Ya kita baca buku juga, buku itu juga mengarahkan ya. Seperti saya nulis di Karim Bisa Kaya itu step-step bagaimana cara merencanakan keuangan itu saya tuliskan. Jadi bagaimana mereka memulai untuk membentuk cash flow agar positif, kemudian melunasi hutangnya, bagaimana untuk dana darurat, itu kita dijelaskan di situ. Jadi sebetulnya dengan dia membaca media, mendengarkan radio, ataupun ngikutin kelas-kelas yang sekarang, apalagi ya pada saat pandemi ini banyak sekali sebetulnya kelas online yang kadang diberikan webinar secara gratis gitu kan, itu kan ilmu semua. Dan itu bisa dipelajari, dan selama kita bisa mengikuti itu harusnya kita bisa mengatur keuangan kita sendiri. Ya, nah tapi kalau memang untuk lebih terintegrasi lagi sampai misalnya untuk ke depan, nah itu bisa saja menggunakan jasa-jasa seorang financial planner. Ya, jadi nggak harus langsung ke financial planner. Nah tapi perlu diketahui juga, sebetulnya pada saat kita menghubungi financial planner, pada saat kita bertemu awal, itu harusnya nggak apa ya? Karena financial planner itu kan untuk mendapatkan klien dia harus check up dulu, harus tahu dulu nih klien mau ngapain gitu kan, nggak tiba-tiba pas ketemu langsung minta bayaran ya nggak juga gitu kan. Nah, jadi konsultasi dulu apa masalahnya apa gitu. Nanti kalau memang ada yang perlu dibenahi lebih dalam, nah itu baru ada kontrak dengan financial planner. Nah tapi intinya untuk mengelola keuangan kita sebetulnya banyak sekali media yang di apa sekarang itu yang bisa kita temukan secara gratis ya, kita bisa belajar mandiri ya, buku-buku ataupun di website financial planner itu ada kalkulator finansial keuangan, kita masuk aja ke situ, kita tinggal isi nama kita, email kita, tapi kita bisa ngelihat kondisi keuangan kita. Yang artinya kan kita hanya kirim data aja ke sana, tapi kita bisa memanfaatkan toolsnya mereka, dan itu bisa kita lihat gimana sih keuangan kita sehat apa tidak gitu kan. Nah, karena di situ ada kalkulasinya apakah keuangan kita sehat atau tidak. Nah, kalau tidak, kalau kita mau melanjutkan misalnya untuk di check up finansial lebih dalam, nah baru itu muncul cost gitu kan. Nah, tapi kalau hanya untuk mengetahui kita sehat apa enggak, itu banyak sekali tools yang bisa kita gunakan di media itu ya. Jadi intinya jangan khawatir gitu ya, bisa belajar dari manapun gitu ya, bisa konsultasi ya seperti channel YouTube seperti ini kan. Artinya kan kita bisa belajar juga, banyak sekali channel-channel YouTube yang menjelaskan bagaimana cara mengatur keuangan gitu ya. Ya memang nggak sampai mendalam sampai secara detail seperti apa, tapi di minimal kita sudah tahu dasarnya bagaimana sih gitu mengatur. Nah, kalau ingin lebih jauh lebih dalam, baru kita temui seorang financial planner. Nah, jadi nggak usah khawatir ya, dimanapun kita bisa belajar, dimanapun kita bisa konsultasi. Gitu Mas Dini. Apapun apalagi dengan kondisi perkembangan teknologi seperti ini ya informasi itu berlimpah Mas ya. Nggak harus bisa melalui seperti Mas Agus bilang tadi ya, channel YouTube juga banyak yang untuk paling tidak untuk mengetahui basic-basicnya seperti apa, dasar-dasarnya ya, seperti itu. Ya. Tapi untuk ke financial planner itu sendiri, kalau saya sih mengibaratkan hampir sama dengan dokter ya, Mas ya. Apakah ketika sedang sakit saja kita harus berdiskusi dengan dokter, atau ketika sehat pun kita bisa meminta nasihat, minta pendapat, berdiskusi? Gimana menurut pendapat Mas Agus? Termasuk ke financial planner tadi, apakah ketika udah mengalami masalah keuangan baru kita istilah orang gerabak-gerubuk nyari solusi, nyari diskusi, atau ketika finansial kita justru belum ada masalah yang terlalu signifikan, apakah perlu juga kita dengan financial planner ini? Ya,
Ya, itu sama ya, artinya sama dengan kondisi kesehatan kita lah ya. Bagaimana kita memilih? Banyak orang misalnya memilih ke dokter itu pada saat tubuhnya sakit gitu kan. Iya. Jadi sudah divonis sudah sakit gitu kan, artinya langsung mengalami suatu perawatan. Tapi ada juga orang yang berpikiran, jadi sebelum dia sakit dia selalu medical check up setahun sekali misalnya ya. Nah, dengan dia medical check up dia tahu tuh indikasi-indikasi dalam tubuhnya ada penyakit apa. Artinya dengan kondisi seperti itu akan lebih baik dia untuk mengontrol dirinya gitu kan, untuk menjaga dirinya agar tidak sakit. Nah, begitu juga dengan perencana keuangan. Artinya kita merencanakan keuangan itu nggak nunggu sampai kita bermasalah dengan keuangan baru kita menyusun suatu plan. Ya justru menyusun plan itu bagusnya pada saat dalam kondisi kita memang kondisi keuangan kita memang lagi sehat gitu kan. Tapi belum tentu juga kita menurut kita sehat, tapi belum tentu pada saat di check up itu kondisinya sehat gitu kan. Nah, tapi perlu dilakukan pada saat memang kondisi keuangan kita belum bermasalah ya. Artinya lakukanlah financial check up itu sedini mungkin agar kita tahu nih bagaimana kondisi keuangan kita. Tapi yang paling penting dalam perencanaan keuangan itu adalah bukan untuk melihat kita sakit apa enggak sakitnya keuangan kita, tapi bagaimana kita menyiapkan tujuan-tujuan keuangan kita di masa depan. Ya, ada tujuan misal kita belum punya rumah, kita punya plan untuk membeli rumah ke depan. Ada plan untuk misalnya kita menyekolahkan anak kita di sekolah yang terbaik. Ada plan untuk kita menghadapi masa pensiun. Nah, itu sebetulnya tujuan perencana keuangan. Kenapa disebutkan perencana? Ya karena memang kita merencanakan sejak dini untuk jangka pendek, jangka menengah ataupun jangka panjang. Jangka pendek mungkin selama sampai dengan 1 tahun kita atur gitu kan, bagaimana caranya kita untuk mengeluarkan pengeluaran bulanan kita. Kemudian bagaimana caranya untuk jangka menengah, misalnya kita ingin punya rumah dalam 2-3 tahun ke depan. Atau jangka panjang, anak kita sekarang masih umur bisa 1-2 tahun, tapi kita sudah menyiapkan dana pendidikan untuk masa depannya. Nah, kan itu tujuan dari perencanaan keuangan itu, bukan sifatnya langsung simsalabim jadi atau prok jadi apa gitu kan, enggak gitu. Jadi perlu plan, perlu waktu. Makanya perencanaan keuangan itu digambarkan ada suatu rencana dalam jangka waktu tertentu. Nah, jangka waktu tertentu itu menggambarkan apakah dia jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Diaturnya dari sekarang. Nah, misalnya kita ingin pensiun di usia misal 50 tahun lah gitu ya. Nah, gimana caranya pada saat 50 tahun itu, nanti umur saya 50 tahun, saya bisa pensiun dengan nyaman, dengan bahagia. Ya, atau bagaimana anak saya ini nanti bisa bersekolah di tempat yang memang bagus untuk dia untuk masa depannya. Artinya kita sudah punya plan dari sekarang. Ya, dari penghasilan kita itu kita hitung tujuan untuk ke depan itu kita perlu saving berapa. Nah, savingnya di mana? Nah, itu kan juga berpengaruh. Antara kita setting misal di deposito, kemudian di reksadana, di obligasi, atau di saham, itu kan berpengaruh semuanya dengan returnnya. Ya, semakin lama kita merencanakan, artinya instrumen yang kita gunakan pasti berbeda dengan instrumen jangka pendek. Nah, itu yang diperlukan oleh seseorang agar dia punya plan atau punya tujuan keuangan yang jelas. Jadi bukan seperti misalnya kondisi kita sudah betul-betul parah sakit baru kita ke rencana keuangan, itu pasti banyak yang dibenahi gitu kan, pasti perlu effort yang cukup tinggi juga untuk menyelesaikan itu. Misalnya kondisi pandemi ini ternyata utangnya sudah lebih dari 50%, dan numpuk banget gitu ya, dan dia juga perlu untuk menyekolahkan anaknya. Artinya banyak sekali nanti masalah monetisasi itu keuangan itu yang harus dia lakukan dalam kondisi yang singkat. Ya belum tentu dia mampu untuk menjalankan itu. Artinya akan timbul stres, akan timbul kekalutan gitu kan, dan bingung mau menyelesaikan seperti apa. Nah kalau itu memang dia perlu untuk pendampingan agar bisa menyelesaikan kondisi-kondisi masalah dengan jangka pendek itu. Seperti tadi saya bilang kalau masalah utang, kalau orang nggak tahu, misal utang dikejar-kejar tapi nilainya tinggi untuk dicicil, kalau dia nggak tahu caranya, dia akan stres. Tapi kalau tahu caranya, dia akan menghubungi pihak yang penerbit utang itu, atau misalnya pihak bank atau leasing atau apapun. Di situ kita bisa bernegosiasi, kita bisa merestruktur utang kita. Bagaimana misal jangkanya dari 5 tahun kita minta mundur, atau yang bunganya tinggi kita minta diturunin. Itu semua bisa dilakukan asal kita tahu cara. Tapi kalau kita nggak tahu caranya, ya kita bingung sendiri. Akhirnya kita stres kan, kita bingung untuk nyelesainya gimana. Nah, itu perlu dihadirkan seorang perencana keuangan untuk sama-sama berkomunikasi menyelesaikan problem itu.
Nah, tapi saran saya sih kalau bisa dalam kondisi saat ini kita nggak ada masalah keuangan, nah itu dibuatlah plan untuk masa depan atau tujuan-tujuan keuangan kita ke depannya seperti apa. Gitu, Mas. Justru ketika tidak ada permasalahan yang muncul itu ya kita harus siap dengan tindakan preventif untuk pencegahan, Nah, seperti ya, itu Mas ya. betul. Jangan Yang preventif kayak yang orang, diperlukan. iya, jangan kayak orang yang orang sakit nggak pernah check up, tahu-tahu udah collab kritis masuk UGD Betul. langsung kan. Iya, tahu udah stadium 4 aja gitu kan. Waduh, Iya. itu perlu perlu effort yang sangat besar, sangat tinggi untuk menyelesaikannya itu kan. Ya, sama lah Dan dengan kondisi keuangan ya seperti itu. kita kembali ke ini tadi Mas, ketika Ya. kondisi keuangan yang istilahnya anggaplah udah stadium 3 atau stadium 4 seperti itu, dan kita pengen ada perubahan ke depannya, itu Ya. mana dulu yang harus kita utamakan, apakah untuk melunasi hutang-hutang yang sudah ada, Ya. atau fokus untuk saving dulu, untuk investasi Nah, dulu. ya. Jadi begini, dalam perencanaan keuangan itu ada fondasi. Dan fondasi ini harus kita lalui. Jadi misalnya tadi, ya udah dalam kondisi seperti ini kita saving aja, kita investasi dulu. Nah itu suatu hal yang bisa kita bilang itu keliru. Karena apa? Pada saat hutang kita masih bertumpuk, itu belum selesai, kita prioritaskan untuk investasi, bisa jadi nanti investasi kita ini akan tergerus juga gara-gara masalah hutang, gitu ya. Makanya sebelum kita bicara ke sana, saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya fondasi dari perencanaan keuangan ini. Ya. Yang pertama itu adalah bagaimana kita membentuk agar cash flow kita itu positif. Ya. Jadi itu yang pertama, cash flow kita positif. Artinya antara penghasilan kita dan pengeluaran bulanan kita itu masih ada nilai positifnya. Ya, jadi surplus itu ya. Jadi cash flow atau gaji kita, misalnya saya seorang karyawan, gaji dan pengeluaran bulanan itu masih tersisa. Artinya cash flow kita, jadi pastikan cash flow kita positif. Ya. Nah kalau nggak positif, gimana caranya? Kan banyak tuh misalnya tadi katanya gaji 5, itu kan artinya cash flow-nya sudah negatif, kan tanggal 5 sudah negatif gitu kan. Nah, bagaimana cara agar cash flow dia bisa positif ya? Nah, pertama perhatikan susun dulu penghasilan kita dari mana aja. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, catat nih pengeluaran kita tuh untuk apa aja. Ya, ini yang kadang orang lupa. Orang keluar itu asal keluar aja. Dia nggak punya catatan pengeluaran setiap bulannya. Makanya kepada orang yang baru mau berubah gitu ya, bisa saya minta gini, Anda harus mencatat apapun itu, ya sekecil apapun itu dicatat setiap kamu mengeluarkan uang dicatat. Buat itu selama 3 bulan. Ya. Nah dengan seperti itu kita akan tahu pola kita. Mana yang pengeluaran memang yang betul-betul kita keluarkan untuk kebutuhan kita, mana yang kadang kita keluarkan, mana yang kadang nggak kita keluarkan, mana yang sifatnya hanya memenuhi keinginan kita aja. Nah, dari 3 bulan kita catat secara terus-menerus, itu akan kelihatan polanya. Nah, sehingga yang betul-betul kita keluarkan itu menjadi prioritas utama pengeluaran kita. Nah, jadi kita tahu tuh dari gaji kita 5 juta misalnya, kita keluarkan buat apa aja, itu langkah pertama kita sudah tahu. Nah, misalnya dengan kondisi seperti itu, ternyata antara penghasilan dan pengeluaran memang lebih besar pengeluaran. Nah, artinya kan harus ada solusi nih. Solusinya yang pertama, bagaimana cara kita mengurangi cost, ya, mengurangi biaya hidup kita. Itu pertama. Kalau nggak bisa juga semuanya memang kebutuhan, artinya mau nggak mau yang kedua, bagaimana cara kita mencari penghasilan tambahan. Ya, misalnya kita kerja dari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur, nah Sabtu Minggu itu kita gunakan untuk mencari penghasilan tambahan. Atau kita kerja sampai jam 5, artinya masih ada waktu jam 5 sampai jam 10 malam, nah itu bisa nggak kita cari penghasilan tambahan di situ. Nah itu kan langkah kedua. Dan lebih bagusnya adalah dilakukan dua-duanya, kurangin cost dan cari penghasilan tambahan, sehingga cash flow-nya akan semakin positif. Nah, itu langkah pertama, fondasinya. Nah, kemudian langkah kedua adalah bagaimana dia melunasi hutang konsumtif. Jadi dari hutang-hutangnya itu di listing, mana hutang produktif, mana hutang konsumtif. Nah, hutang konsumtif ini harus segera dilunasi. Karena apa? Hutang konsumtif ini akan menggerus aset kita. Contohnya apa? Misalnya kita menggunakan kartu kredit nih. Ya kan orang anggap kartu kredit ada sumber penghasilan tambahan gitu kan. Padahal itu sumber hutang gitu kan. Nah, jadi
itu juga bermasalah. Kalau kita nggak bisa menggunakan kartu kredit dengan baik, nggak bisa memanfaatkan sesuai fungsinya, itu akan menggerus aset kita. Nah, makanya untuk hutang konsumtif ini kalau bisa segera mungkin dilunasi, jangan itu dibiarkan untuk menumpuk. Nah, misalnya menggunakan kartu kredit, di situ pada setiap tagihan ada contohnya gini, ada berapa yang kita pakai, misalnya 2 juta gitu kan, ada pembayaran minimal. Nah, coba tanya, Anda mau bayar yang mana? Bayar semuanya langsung atau bayar minimal? Kebanyakan ya nggak semuanya. Kebanyakan orang milih minimal, ya minimal payment. Padahal disitulah dia sudah terjebak penggunaan kartu kredit sebetulnya. Karena pada saat dia bayar minimal, sisanya itu sudah dikenakan bunga. Berapa bunga kartu kredit? Itu kan tinggi. Antara 2% sampai ya lebih kadang gitu ya. Nah, di situ dia akan tergerus asetnya kalau membiarkan hutang konsumtif terus berjalan. Makanya langkah kedua dalam fondasi keuangan itu adalah lunasi hutang konsumtif. Baru yang ketiga bentuk dana darurat. Nah, bentuk dana darurat tujuannya apa? Apabila terjadi kondisi emergensi, nah seperti kondisi pandemi saat ini, dana darurat itu yang bisa membantu kita, yang bisa membuat kita untuk bertahan hidup. Atau misalnya kita di PHK, artinya kita sudah punya safety dana darurat. Nah, darurat kita digunakan untuk biaya hidup kita selama 3 atau 6 bulan ke depan sambil mencari pekerjaan tambahan. Nah, bagaimana cara membentuk dana darurat ini? Nah, misalnya untuk seorang single yang belum punya pasangan, nah dia cukup membentuk dana darurat ini minimal 3 kali pengeluarannya sebulan. Artinya misal pengeluarannya sebulan 3 juta, artinya dia membentuk dana daruratnya 3 dikali 3 juta, artinya 9 juta dia harus menyiapkan dana darurat. Beda nanti yang sudah punya pasangan atau yang sudah punya anak, bisa 6 sampai 12 kali penghasilan pengeluaran per bulannya. Nah, tujuannya nanti begitu. Dalam kondisi ada DPHK, dia masih punya rentang waktu 6 bulan untuk mencari pekerjaan karena dia masih punya safety darurat yang bisa digunakan oleh keluarganya. Nah, bayangkan kalau kita nggak punya itu, ya. Kalau kita nggak punya dana darurat, artinya ya kehidupan kita juga akan bermasalah. Kita akan cari tambahan-tambahan dari mana kita pasti mempunyai effort atau yang lebih tinggi lagi. Nah, setelah itu terbentuk, baru kita juga harus menyiapkan proteksi, asuransi. Ya minimal kita punya BPJS kesehatan lah, gitu ya. Jadi pada saat kondisi kita mengalami sakit atau apapun, kita sudah punya proteksi, sudah punya jaminan untuk menjamin kesehatan kita. Ya, minimal yang diwajibkan oleh pemerintah itu adalah BPJS kesehatan. Minimal kita punya itu. Artinya apa? Bayangkan kalau kita nggak punya proteksi kesehatan, kita investasi nih, kita investasi, otomatis pada saat kita membutuhkan biaya yang tinggi untuk berobat, investasi kita akan tergerus, akan kita ambil kan untuk nutupin itu semuanya. Jadi kita belum punya fondasi. Nah, tapi kalau kita sudah punya fondasi, artinya kita punya proteksi, investasi kita terus berjalan. Sedangkan pada saat kita mengalami kondisi yang kurang nyaman, pada saat kurang sehat, nah itu bisa diproteksi atau dijaminkan oleh asuransi. Sehingga kondisi kita akan lebih nyaman, gitu, lebih aman dan nyaman. Nah, setelah itu terbentuk, artinya sudah punya cash flow positif, sudah mengurangi hutang konsumtif, sudah bentuk dana, sudah punya proteksi, barulah kita mulai berinvestasi. Nah, pasti investasi kita akan lebih aman, gitu kan, lebih nyaman kita berinvestasi, tidak terganggu oleh yang sebelum-sebelumnya. Nah, jadi itu langkah-langkahnya untuk kita melakukan plan keuangan ke depan. Jadi fondasi ini perlu dibangun dulu. Oh, berarti harus menyiapkan kita harus memiliki fondasi yang kuat dulu, baru itu untuk melangkah ke langkah selanjutnya yaitu investasi. Seperti itu, Mas ya. Baik, teman-teman semuanya, itu tadi perbincangan kita dengan Mas Agus Sudiar Tanjung. Nantikan video-video inspiratif lainnya di channel YouTube ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Atau teman-teman bisa juga ikuti saya di Instagram @denny chandra.